Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, channel Budi Bule. Kali ini saya akan mengulas pelaku bisnis lele di sektor penjualan bibit lele di depan rumah. Oke, bersama Kang Dadi ya. Kang Dadi, gimana sehat Kang Dadi? Alhamdulillah. Saya heran gimana sih awal mulanya bisa kepikiran untuk usaha bibit lele gitu di depan rumah gitu. Awal mulanya seperti apa, Kang? Awal mulanya begini Kang Budi, saat itu saya lagi ngobrol sama tetangga tentang masalah budik damber. Singkat cerita, namanya Bapak Haji Momo itu memberi pinjam ember 80 liter 2 buah. Nah saat itu saya isi bibit lele ukuran 89, sekitar satu embernya 50 ekor. 50 ekor ya. Jadi awal mulanya itu nanam lele itu di ember 50 ekor ya Kang? Betul Kang Bud, dalam satu ember itu isinya 50 ekor. Itu bisa ceritanya gimana bisa jadi kepikiran untuk bisnis jual bibit lele? Seiring berjalannya waktu Kang Bud ya, kan banyak tetangga yang ngelewat dan melihat. Dari situ tetangga tertarik untuk budik damber. Tetapi tetangga nggak tahu beli bibitnya tuh di mana. Nah, saya dari situ terinspirasi gimana caranya untuk jual bibit lele. Begitu Kang Bud. Ya. Itu yang dijual itu yang di dalam ember kan? Kan cuma ada 50 ekor, gimana ceritanya itu? Bukan Kang Bud. Saya setelah itu bikin kolam ukuran 1x2. Sama saya diisi sekitar 3.000 atau sampai 4.000 ekor Kang Bud. Nah tetangga barulah beli ke saya dengan ngambil keuntungan yang gak jauh lah, sedikit paling Pak Bud. Nah dalam 3 hari sampai 4 hari itu yang 3.000 ekor malah habis terjual. Nah dari situ awalnya sampai sekarang Kang Bud saya terus usaha bibit lele. Itu satu kolam atau nambah lagi kan, itu kan 3.000 ekor nih 4 hari itu ada penambahan kolam lagi waktu itu atau gimana? Nah setelah terjual 3.000 ekor kebetulan saya dapat untung yang lumayan Kang Bud. Ditambah lagi bikin kolam satu lagi ukuran sama 1x2, diisilah satu kolam 3.000 total 6.000 ekor. Dan itu juga alhamdulillah Kang Bu, dalam hitungan 1 minggu juga sudah habis lagi. Dapat lagi untung, bikin sampai 3-4 kolam. Nah, dari situ sampai sekarang berjalan terus usaha bibit lele dan alhamdulillah menguntungkan Pak Bu. Berarti satu kolam itu kan 3.000 ekor. Untuk pengalaman saya pribadi ya Kang, satu kolam itu kan 300 ekor per meter persegi. Ini kolam ukuran 1x2 ya? Ya betul Kang Boy, kedua diisi 3.000. Jadi Kang Dadi itu prosesnya cepat gimana ya Kang? Dijual langsung atau gimana? Nah pemasaran saya awal-awalnya itu jual sama tetangga. Dari tetangga mulut ke mulut ngasih tahu ke saudaranya, dari situlah promosi menyebar terus secara tidak langsung dari tetangga mulut ke mulut dan akhirnya konsumen semakin tambah banyak dan alhamdulillah penjualan juga semakin meningkat kan Bu. Itu dalam 1 bulan juga lumayan lah. Berarti itu yang beli ke sini kan mungkin kebanyakan pemula-pemula ya, kayak yang budidaya ember itu kalau misalnya beli 50 ekor 20 ekor itu dilayani atau gimana? Kita dilayani Kang Bu karena kebutuhan buat yang budik damber itu kapasitasnya tidak terlalu banyak ya, cukup maksimal 80 liter itu maksimal 50 ekor kapasitasnya Kang Bu. Nah setelah itu cerita singkatnya usaha berjalan terus dan saya bikin kolam itu di halaman depan rumah dan alhamdulillah omsetnya lumayan ya omsetnya. Jadi teman-teman Kang Dadi ini tidak ada minimal untuk pemesanan. Biasanya kan gini Kang, kalau untuk kita langsung nih ke petani, biasanya kalau
pemula-pemula kan minimal 1000 ekor, minimal 2000 ekor. Berarti cara penjualan Adari itu fleksibel ya. Jadi gini maksudnya. Jadi untuk pemula juga bisa beli sedikit gitu. Betul Kang Bud. Jadi tidak harus banyak gitu, Tidak. ribuan gitu. Karena kebanyakan tetangga-tetangga juga tidak punya lahan, tapi mereka juga mempersiapkan di dalam ember, dan rata-rata satu rumah itu minimal 3 ember kalau konsumen saya Kang Bud. Lumayan. Jadi minimal satu konsumen itu beli sekitar 150 ekor. 150 ekor. Lumayan juga ya berarti. Betul Kang Bud, lumayan. Rata-rata dengan 4 kolam, kapasitas 4 kolam, taruh 4 kolam itu 12.000 sebulan, habis 12.000 atau lebih kan? Kalau dalam sebulan omset saya alhamdulillah lebih Kang Bud, kira-kira sekitar 1 bulan itu habis 50.000 sampai 55.000 ekor. Makanya omset 1 bulan itu sekitar 9 sampai 10 jutaan Kang Bud. 9-10 juta. Jadi omset Kang Dadi ini lumayan gede juga teman-teman, 9 sampai 10 jutaan. Dengan karena gini Kang, gini karena gini, setiap yang beli itu banyaknya yang ngecer. Kalau yang ngecer itu otomatis harganya lebih mahal karena eceran. Berbeda lagi berarti ya kan? Betul, Berarti harga tergantung variatif ya. tergantung di daerah masing-masing Kang Bud masalah harga gitu. Ya harganya, cara penjualannya kita kan anggap punya bibit kecil yang diurus dalam 1 minggu ukuran tuh naik. Makanya kan itu harga lebih tinggi karena menyesuaikan. Saya pribadi pun ngasih pakan juga nambah juga begitu Kang Bud. Otomatis harga lebih naik. Oh berarti seperti ini ya. Jadi omset yang besar itu taruh lagi nih ya. Kang Dadi itu kan beli bibit itu ukuran 67. Jadi dari 67 itu kan pasti sama Kang Dadi diurus dulu nih. Betul, sampai ukuran 57 atau 68. Nah, pasti kan yang dijual lebih mahal. Betul, Kang Berarti Bud, karena ukurannya naik Kang Bud. berarti pendapatan yang besar itu dari kenaikan size ukuran lele itu tersendiri ya Kang. Sebetulnya kalau dihitung-hitung, kenapa lele itu harga jadi naik? Karena ngasih pakannya pun kita lebih banyak, jadi harga lebih naik. Sebetulnya harganya dalam artian keuntungan itu stabil. Dan ukurannya juga tambah besar. Tambah besar, begitu. Tambah besar ya. Kalau yang besar itu kan rentan kematian ya Kang Bud, buat konsumen itu bisa lebih Minim kematian mungkin. minim kematian Kang Bud, begitu. Minim kematiannya. Omset sampai 9-10 juta di depan rumah. Jadi gini Kang, kebanyakan kan berarti omset Kang Dadi itu bisa melebihi omset dari petani itu sendiri. Yang saya tahu gini nih, untuk segmen pembesaran untuk di harga sekarang ya, kita ingin mencetak konsumsi 1 ton, kita butuh modal kurang lebih ya 14 sampai 16 juta. Betul. Itu dari waktu ukuran size 9-10 itu panen total ya. Panen total 60 hari. Itu ngejual ke tengkulak itu 19.000. Berarti dapat profitnya itu kira-kira ya 3 jutaan lah. Tapi ini Kang Dadi itu bisa profit bersih. Profit bersihnya dapat berapa Kang? Kira-kira sekitar 40 sampai 60 sampai 70% Kang Bud. Dari pokok penjualan gitu, modal penjualan. Betul Kang Bud. Berarti Dari omset itu sekitar 60 sampai 70% itu dapat profit. modal awal berapa Kang? Nah ini justru yang lucu Kang Bud. Awalnya itu saya malah dikasih ember sama tetangga namanya Pak Haji Momo. Pak Haji Momo. Nah berhubung seiring berjalannya waktu terinspirasi untuk berjualan, modal awalnya itu cuma 150.000 kan, 50.000 itu beli kira-kira berapa ekor begitu saya lupa satu. Dari situ puterin terus diputar terus sampai omset mencapai segitu. Jadi kita cari yang petani-petani yang menjual bibit. Awal jadi untuk pembelanjaan beli
petani langsung ya, Betul, Kang biar Bud. lebih murah ya. Biar lebih murah, cuma kita diurusnya itu sekitar 1 sampai 2 mingguan. Kang 2 Bud. mingguan. Itu lumayan. Memang kita harus ngasih makan, Kang Bu. Iya betul Kang. Oke, obrolan kita sama Kang Nadi lumayan menarik. Jadi kan gimana ini kesimpulannya untuk kawan-kawan biar pada tahu nih. Jadi begini Kang Bu, dalam usaha jual bibit lele itu walaupun di depan halaman rumah jangan takut untuk memulai Pak Bu. Jangan takut ya. Jangan takut untuk memulai karena pada kenyataannya kalau kita merawat ikan lele itu dengan benar sesuai prosedur, terus manajemen keuangannya baik, itu insya Allah menguntungkan tuh. Betul sekali. Jadi begini kawan-kawan, kesimpulannya itu kita harus pintar manajemen dalam keuangan. Kedua, kita harus telaten dalam mengurus bibit lele. Dan yang pasti kesabaran Kang Bu. Nah, itu kesabaran. Terus yang ketiga itu kita harus rajin untuk mempromosikan barang yang dijual oleh kita. Nah, Kang Nadi, biar teman-teman tahu nih, bisa laku keras ini ada di itu penjualannya medsos main di mana Kang? Kita tidak berhenti nawar-nawarin barang itu. Sekarang kan lebih mudah ya Kang. Betul. Itu bisa via status WA, bisa broadcast WA, bisa status Facebook atau Instagram. Dan teman-teman juga pada tahu mungkin bisa di-upload di YouTube juga. Itu lebih cepat pemasarannya Kang. Jangan lupa sampaikan nomor telepon dari situ Kang. Siap. Jadi buat kawan-kawan yang ada di daerah Bandung khususnya, jangan lupa mampir ke rumah Kang Dadi. Di mana ini Kang alamatnya? Kompleks Santosa Asih, Kang Bud, Jalan Purwasi 5 nomor F16, Rancasari. Di sini bebas mau beli berapa ekor pun pasti dilayani dengan baik. Selama barang masih ada Kang Bud. Selama barang masih ada ya. Begitu. Kalau nggak ada ya Masalah. Baik Kang Dadi, terima kasih. sama-sama Kang Bud. Jadi kesimpulannya kita jangan takut untuk memulai bisnis karena kita harus selalu mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba kita tidak akan tahu kita berhasil atau tidak. Terus ikuti channel kami di channel Bule. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.